Oke, selamat berjumpa kembali dengan channel Victor Heri Purwanto. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan PAT untuk matematika peminatan kelas 11 MIPA. Ya, ini bagian yang kedua. Selamat mengikuti. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan nomor 12. Kita kemarin sampai pada bagian ini ya, 12A. Kita lanjutkan sekarang ke 12B. Nah, ini caranya untuk mencari nilai PA untuk ini. Karena yang diketahui A pangkat 3 dikurangi A dikurangi 1 sama dengan 0, maka ini nanti kita bentuk sehingga memuat atau menampakkan bentuk A pangkat 3 dikurangi A dikurangi 1. Nah, misalnya ini. Ini kita ubah, ini A pangkat 4 dikurangi A kuadrat dikurangi A. Sisanya kan ini A pangkat 3, ini tadi min 2A, masih ada min A, dikurangi 1. Ini kenapa dikurangi 1? Karena kita samakan dengan yang ini. Agar tidak mengubah nilai apa-apa, maka ini kita tambah dengan 10. 10 kurang 1 kan 9 ya. Oke, nah dari bentuk ini kan A-nya kan bisa difaktorkan ke luar ya. Jadi dapat A kali, nah ini, nah nilai dari A pangkat 3 dikurangi A dikurangi 1 kan 0. Jadi ini A kali 0 adalah 0. Ini 0 tambah 10 sehingga nilainya adalah 10. Nah, kita lanjutkan dengan soal nomor 13 tentang kesamaan. Ini tanda kesamaan kayak gini berbeda dengan persamaannya. Nah, ini caranya kita bentuk dulu sehingga pembilang dan penyebutnya itu identik ya, identik. Ini 2x dikurangi 4 dikalikan x 4 itu kan sebetulnya nilainya sama dengan ini ya, 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12. Karena penyebutnya sama, maka pembilangnya juga mesti sama. Nah, untuk mendapatkannya kita ini ya, kita samakan ini ya tadi ya. Nah, untuk mendapatkannya, kalau misalnya saya mau mencari A, maka B-nya ini dieliminir dengan cara mengganti X-nya dengan 3/2. Jadi kalau X-nya dibagi 3/2 ini 0 kali B. Jadi B-nya kali 0 kan 0. Jadi nanti tinggal A-nya ketemu. Sebaliknya kalau saya mau mencari B, maka yang A-nya ini dinolkan atau dieliminasi dengan memilih X-nya sama dengan negatif 4. Jadi kalau X-nya negatif 4, nah ini habis. Nah, ini kita substitusikan 7 kali negatif 4 tambah 6. Nah, ini ketemunya akan seperti ini ya. Jadi, tuh, B-nya ketemunya 2. Nah, tadi kalau X-nya diganti 3/2, maka nanti X-nya atau A-nya ketemunya sama dengan 3. Hal yang sama itu juga berlaku untuk yang pangkat 3 penyebutnya ini. Ini disamakan dulu penyebutnya. Jadi dikalikan kan, kalau dikalikan semua, berarti kan A nanti kali X min 3 kali X min 1, B itu kali X plus 2 kali X min 1, dan C kali X plus 2 kali X min. Nah ini bentuknya kayak gini. Oke, nah untuk menentukan nilainya setelah kita bentuk ini, bentuk kesamaan yang dari pembilang, kalau saya mau menentukan nilai A, nah kita pilih X-nya negatif 2. Kenapa? Karena kalau kita pilih negatif 2, ini kan di sini kan akan 0. Nah, di sini juga 0. Jadi B dan C-nya tereliminasi. Sehingga tinggal ini masukkan ke sini jadi ketemu A ya. Demikian halnya kalau misalnya mau mencari B. Nah, bagaimana cara menghilangkan A sama C? Nah, ini yang sama, ini kan faktornya kan X dikurangi 3, X kurangi 3, maka pilih X-nya 3. Demikian juga kalau saya mau mencari C, maka X-nya kita ganti 1. Ini hanya tereliminasi, ini juga B-nya akan tereliminasi karena dikali dengan 0, gitu ya, jadi ketemu nilai C.
Nah, ini cara menentukan A, B, dan C. Oke, tentang pembagian suku banyak ya. Kalau bentuk ini kita bagi dengan bentuk ini, maka kita bisa menggunakan bagan. Bagan ini diperkenalkan oleh Horner. Jadi kita ambil ini koefisien-koefisiennya dari suku banyak ini. Ingat koefisiennya harus diurutkan sesuai dengan pangkat. Ini ya, sesuai dengan pangkat. Nah, bagaimana kalau misalnya ekuatornya nggak ada gitu ya? Maka kalau ekuatornya nggak ada, maka koefisiennya ini sama dengan 0. Oke, nah ini caranya ini karena x-2 maka ini kita taruh 2. Kemudian ini ke bawahnya ini adalah penjumlahan ya. Jadi 2 ditambah belum ada apa-apa, 2. Nah, ini 4. Ini diperoleh dari 2 dikalikan 2. 4. Jumlahkan min 7 dengan 4 sama min 3 kalikan ini. Kalikan 2 lagi ketemu min 6. Jumlahkan 1. 1 kali 2, 2. Nah, ini 5 ini adalah sisa pembagian. Ini adalah koefisien-koefisien hasil bagi. Sehingga hasil baginya kalau boleh kita beri nama HX itu 2X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 1. Nah, ini. Nah, bagaimana kalau pembaginya itu koefisien X-nya tidak 1? Maka kalau koefisien tidak 1 ini, nah ini 3x-2 kan pembuat X-nya kan 2/3 ya, pembuat nolnya ya. 2/3, ini caranya kayak yang tadi ya. Nah, untuk mencari hasil bagi, maka ini hasil baginya mesti dibagi K. K itu apa? K itu adalah koefisien ini ya, pembagi 3X ini. Jadi hasilnya, nah ini. Jangan sampai salah. Sisa pembagiannya, nah kalau sisa pembagiannya sama ya, tidak perlu dibagi lagi. Jadi yang dibagi itu yang bagian ini ya, bagian koefisien di sini. Nah, bagaimana kalau pembaginya adalah bentuk kuadrat? Nah, kalau pembaginya bentuk kuadrat, nah ini sesama dengan yang tadi, bentuk linear tadi. Pertama yang 3, ini negatif 3 itu kan lawannya kan 3. Terus di depannya negatif 2, lawannya 2. Nah, kita tulis susun seperti ini, jangan sampai kebalik. Ya, jangan sampai kebalik. Oke, ini kita jumlahkan. Nah, ini oh ini kurang ke kiri ya, ini kita ke kirikan bintangnya ini. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah lah. Nah, ini kita jumlahkan. Min 8 bintang itu belum ada apa-apa ya. Jadi min 8 tambah 6 itu min 2. Nah, untuk mendapatkan 9 ini kan dari 3 ya. 3 ini kan kolomnya sama dengan yang itu. Ini barisnya ke sini. 3 dengan ini. Jadi hasilnya 9 itu adalah 3 kali 3. Ini. Sedangkan untuk min 6 itu kan ini dapat dari min 2 atau negatif 2 kalikan 3 negatif 6 nanti tinggal di. Nah, ini batas ini karena pembaginya berderajat 2, maka ini batasnya adalah 2 kolom. Nah, bagaimana kalau pembaginya berderajat 3? Maka ini batasnya ini 1, 2, 3 kolom. Ini juga disusun dari suku terakhir ya, dari suku terakhir maju ke itu urut. Nanti pengaliannya sama. Nah, ini batas untuk sisa. Ini ada 2 kolom, artinya ini sisanya adalah linear ya, bentuk linear. Sehingga, nah, karena ini kuadratnya itu koefisiennya itu 1, maka pembaginya di sini adalah 1. Sehingga hasil baginya tetap 3x min 2. Nah, sisanya ini 2x dikurangi 4. Nah, bagaimana kalau ini koefisien pembaginya yang kuadrat itu adalah 2? Maka kayak yang tadi, maka untuk mengisikan ini lawan dari 4 kan negatif 4. Nah, maka harus kita bagi dulu dengan 2. Jadi dapat min 2, setengah itu dapat dari lawan dari negatif 1 itu 1, jadi 1/2. Nah, dikali-kalinya sama. Nah, ini 4 ini dapat dari mana? Ini 2 dengan negatif 2 dikalikan. Negatif 8 dapat dari mana? 4. Nah, ini
pengalinya ini batasnya adalah di sini, ini pas batas. Nah, 4 tidak dikalikan ke sini karena ini sudah batas sisa ya. Batas sisanya di sini. Jadi ini karena ada sisa nggak boleh dikalikan ke sana lagi. Demikian halnya tadi yang ini ya, ini 2 nggak boleh dikalikan ke sana. Jadi setelah batas ini nggak boleh dikalikan. Nah, boleh dikalikannya adalah yang ini sebelum batas. Oke, nah ini kan koefisien hasil bagi. Nah, untuk mencari hasil bagi, karena ini koefisiennya 2, maka ini yang koefisien kuadratnya kan 2, atau derajat tertingginya koefisiennya 2, maka ini dibagi 2. Jadi hasilnya ini hasil baginya. Ini sisanya. Kalau sisanya kan tidak perlu dibagi lagi. Oke, ini contoh pembagian dengan bagan. Oke, nah sekarang bentuk polinomial atau suku banyak. Ini bersisa negatif 1 kalau dibagi min 1. Nah, sesuai dengan teorema sisa, kalau PX dibagi X min A itu, maka nilai PA dengan nilai SA atau nilai sisanya itu sama. Ini teorema sisa ini. Untuk teorinya kalian bisa atau kalian bisa belajar dari catatan yang kalian miliki ya. Nah, nanti suatu saat kalau kita perlu membahas, nah kita akan bahas di forum ini juga. Nah, ini artinya adalah ini P1 sama dengan negatif 1 karena sisanya min 1. Sebentar. Oke. Nah, untuk selanjutnya caranya sama ya, sehingga ini dengan cara M sama dengan 4, M min 1, maka karena yang ditanya adalah M min 1, maka ini 1. Untuk ini 2 persamaan kan dicarinya bisa pakai substitusi, bisa pakai eliminasi. Di sini mah nggak perlu saya jelaskan kembali. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini juga menggunakan teorema sisa ya. Kalau pembaginya berderajat 2, maka sisanya berderajat 1. Nah, sesuai dengan teorema sisa, maka ini kalau X-nya kita ganti dengan ini ya, dengan 2, maka yang bagian 2 ini 0. Jadi ini P2 nilainya sama dengan 5. Yang kedua, oh ya, ini kenapa kita pilih 2? Karena nanti kita sesuaikan dengan soal yang diminta ini. X kuadrat min 6 X min 8 plus 8 itu kan bisa difaktorkan jadi X min 2 X min 4. Maka yang bagian kedua ini karena punya faktor X min 4, maka kita pilih P4, hasilnya 17. Nah, karena dapat 2 persamaan, maka bisa dieliminasi ini, dikurangi ya. Ketemu N-nya min 7, M-nya 6. Sehingga sisanya adalah Sx sama dengan 6x dikurangi 7. Nah, sekarang kita lanjutkan ke, nah ini faktor linier. Ini menggunakan teorema faktor. Jadi kalau teorema faktor itu, X min 1 faktor, maka P1 sama dengan 0. Ya. Jadi PA, ini teorema faktor. Ya, P1 sama dengan 0. Sehingga ini ya, P1 sama dengan 0 ya. Sehingga ketika kita substitusikan itu ke suku banyaknya ini, maka ini menjadi 0. Jadi dapat M-nya 2. Nah, untuk mencari faktor linear yang lain, kita bisa gunakan bagan seperti berikut ini. Ya, masih ingat caranya kan? Oke, ini sisanya 0. Nah, ini, kenapa ini kita pilih 1? Karena tadi 1 adalah faktor. X min 1 adalah faktor maksud saya. X min 1 adalah faktor sehingga ini sisanya pasti 0 ya. Nah, ini hasil baginya. Sehingga Px-nya dapat kita ganti, kita faktorkan ini. Nah, ini tak hasilnya faktornya. Jadi faktor linear yang lain adalah
Wah, ini kita ganti aja ya dengan K. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini kita pakai rumus aja. Ini rumusnya, nah ini tinggal masuk-masukkan aja sih ini. Rumusnya ini juga rumusnya ini masuk-masukkan. Nah, selesai, ini gampang banget ya.